Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-35. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Bani Israel itu pun makanlah mana 40 tahun lamanya, sampai mereka itu masuk ke dalam negeri orang, yaitu mereka itu makan mana, sehingga sampailah mereka itu ke perhinggaan negeri Kanaan. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada yang bawa terjemahan baru, tolong bantu saya. Terjemahan baru. Orang Israel makan mana 4 sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Berbahagia dia membaca dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Saudara, kitab Keluaran ini mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari tanah perhambaan Mesir. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-40 kata Tuhan bahwa ada 430 tahun mereka ada di dalam tanah perbudakan. Kemudian mereka berkembang menjadi kurang lebih 3 juta jiwa pada waktu itu, saudara-saudara. Tetapi sayangnya mereka hidup di dalam keadaan yang diperhamba oleh Firaun. Kata firman Allah di dalam Keluaran 1 ayat 11, mereka dipaksa untuk membangunkan 2 kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses, saudara-saudara. Sampai suatu saat ketika bangsa Israel ada pada puncak, saudara-saudara, kelelahan, kejenuhan mereka berada di tanah perhambaan Mesir. Di dalam Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-23 sampai 24, bagaimana mereka berseru kepada Allah. Mereka mengeluh dan berseru kepada Tuhan akibat pekerjaan berat yang ditanggungkan oleh Firaun kepada mereka. Itulah sebabnya kita tahu bagaimana Allah memilih dan menetapkan Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah perhambaan setelah genap 430 tahun melalui tangan Tuhan yang berkuasa. Lewat 10 tulah, 10 tanda mujizat. Sehingga Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan yang disebut sebagai tanah perjanjian, tanah yang berlimpah air, susu dan madu. Keluaran pasal 18 ayat 17 dan juga dalam Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-7 sampai 9, yaitu suatu tanah yang baik, kata firman Tuhan. Yang subur, tanah yang kaya, yang limpah dengan hasil bumi. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Perjalanan umat Israel, saudara-saudara, dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian itu harusnya memakan waktu yang singkat. Tetapi sayangnya perjalanan ini berubah menjadi 40 tahun akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang sangat menyakiti hati Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 34, 40 tahun mereka harus mengembara di padang belantara. Tujuannya apa? Orang-orang keluar dari Mesir harus mati dulu karena mereka tidak bisa mewarisi tanah perjanjian. Mereka terputar-putar di padang belantara dan tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk. Sampai semua yang keluar itu rebah, mati. Hanya Yosua dan Kaleb, saudara-saudara, yang diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian. Coba kita baca itu terjemahan baru. Bilangan 14 ayat yang ke-28 sampai 30. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ya, di padang gurun ini Tuhan bilang bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Ya, semua yang dicatat. Semua tanpa terkecuali. Tidak terkecuali. Yang berumur 20 tahun ke atas. Yang punya usia 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Iya. Kita lihat saudara-saudara. Bagaimana Tuhan sangat murka dan marah kepada bangsa ini. Tuhan bilang di dalam Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 3, Musa hitung itu bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ada sekitar 600 sekian orang, 600.000 sekian orang, saudara-saudara. Tetapi pada akhirnya di dalam Bilangan pasal 14 ini Tuhan bilang semua yang kau hitung yang keluar dari tanah perhambaan tidak bisa mewarisi tanah perjanjian. Engkau pun Musa. Saudara-saudara. Bahkan Tuhan bilang
mayat-mayat, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang belantara. Tentu hal ini saudara-saudara adalah konsekuensi daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya firman Tuhan katakan Roma pasal 6 ayat yang ke-23 bahwa upah dosa adalah maut, saudara-saudara. Hanya generasi yang lahir di padang belantara, itulah yang dipimpin oleh oleh Yosua dan Kaleb yang akan mewarisi tanah perjanjian. Padahal saudara tahu, selama mereka dalam pengembaraan di padang belantara, Allah begitu setia dengan janji-janjinya. Allah yang berjanji tidak pernah berdusta. Dia selalu menyertai mereka. Begitu banyak perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan bagi bangsa ini. Mujizat-mujizat yang terjadi kepada bangsa ini bukan hanya berlaku ketika mereka ada di Mesir. Bukan hanya berlaku dengan 10 tulas saja. Tetapi selama mereka dalam pengembaraan di padang belantara, kata firman Tuhan, kaki tidak pernah bengkak, pakaian tidak pernah rusak. Mereka selalu diberi makan oleh Tuhan. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21 sampai 22, bagaimana tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai mereka dalam setiap perjalanan mereka. Bahkan Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, bagaimana Tuhan memimpin mereka melewati itu laut Kolsum, saudara-saudara. Laut terbelah dua. Ya. Bahkan Tuhan katakan, aku mendukung kamu serasa di atas sayap burung nasar di dalam Keluaran 19 ayat 4 itu. Bahkan selama pengembaraan, saudara tahu bangsa Israel tidak perlu bertani, saudara-saudara. Mereka tidak perlu menanam, mereka tidak perlu menabur benih, mereka tidak perlu berkebun untuk bisa makan tiap-tiap hari. Ayat pokok kita pada saat ini Keluaran pasal yang ke-16 ini, Tuhan katakan bahwa dari mereka di padang belantara sampai mereka akan mewarisi tanah perjanjian, mereka diberi makan dengan roti dari langit. Coba baca ayat yang keempat, Keluaran 4:16 itu, saudara. Ayat 4 terjemahan baru. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ya. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan memberikan roti gandum dari langit. Roti dari langit sebagai makanan mereka. Karena kita tahu saudara-saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan di dalam Keluaran 12 ayat 39, itu mereka diusir. Sehingga mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan bekal bagi perjalanan mereka selama mereka berada di padang belantara. Sehingga di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1, masih 1 bulan 15 hari saudara-saudara, mereka keluar dari Mesir, masih 1 bulan setengah, pasokan makanan mereka sudah habis, saudara-saudara. Ya. Sehingga waktu mereka berseru kepada Tuhan karena kelaparan, Tuhan memberikan mereka makan mana yang tidak diberikan kepada siapapun, tidak diberikan kepada bangsa apapun, hanya kepada bangsa Israel. Tetapi kata ayat tadi di ayat yang keempat, ini pun akan menjadi ujian ketaatan bagi bangsa Israel. Apakah selama 40 tahun mereka akan bertahan dan konsisten dengan makan mana selama mereka berada di padang belantara? Orang saudara-saudara biar suka ikan goreng saus, cakalang, rabe, dan yang lain sebagainya. Tetap kalau itu hari-hari pasti. Ya. Biar saudara suka makan Kentucky, coba kasih Kentucky hari-hari saudara-saudara. Kalau nak kado ayam orang semua ini. Tapi mananya bikin bakado saudara-saudara. Mana yang dikonsumsi, yang dimakan, tubuh mereka kuat mereka tidak pernah hilang, kaki mereka tidak pernah bengkak, artinya tidak pernah asam urat, saudara. Ini makan mana? Kondisi jasmani mereka terpelihara dengan makan roti dari surga. Firman Tuhan bilang di dalam Keluaran 16 ayat 21, setiap hari mereka harus pungut pada pagi-pagi hari, sesuai dengan kebutuhan dalam keluarga. Jadi Tuhan memelihara kita bukan karena keinginan, saudara-saudara. Tapi karena apa yang kita butuh itulah yang Tuhan siapkan. Sama seperti bangsa Israel. Ya. Tetapi ini pun kata firman Tuhan menjadi ujian ketaatan. Apakah mereka mau betul-betul taat ketika mereka makan mana selama 40 tahun? Yang pada akhirnya kita tahu kisahnya bagaimana mereka bersungut-sungut. Ya. Makan mana 40 tahun pasti juga, saudara-saudara. Coba baca itu Bilangan pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bilangan 11 ayat 5 sampai 6.
Bilangan 11 ayat 5. Ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Mereka kembali mengingat makanan mereka yang ada di Mesir, ikan gratis. Dengan tidak bayar apa-apa. Ya. Kepada mentimun dan semangka. Kepada mentimun, kemendekai dan semangka. Bawang prei. Mentimun. Bawang merah dan bawang merah putih. dan bawang putih. No ini mana kata tidak ada campuran saudara-saudara. Ini boleh bilang, Tuhan bilang, kalau ini mau olah nih mana, ini boleh campur apa-apa. Jangan taruh bawang merah, bawang putih, vitsin, garamnya ada saudara-saudara. Terus, Tetapi sekarang kita kurus kering. dong bilang apa? Kami kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Iya. Kami kering, kami krempeng. Karena cuma makan mana 40 tahun. Bahkan dalam bilangan pasal 21 ayat 5, coba baca apa kata firman Tuhan. Bilangan 21 ayat 5. Bilangan 21 ayat 5. Ya. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka berkata-kata melawan Allah dan pemimpin mereka pada waktu itu. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Ya. Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Apakah supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah Cuma muak. hambar makanan mana kami muak. Musa, kami muak Tuhan dengan makanan ini. Kalau terjemahan lama katakan hati kami jemu akan roti yang terlalu hina ini. Saudara-saudara, betapa dahsyatnya kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau saudara jadi Tuhan, saudara pasti. Toh? Sedangkan orang bukan Tuhan, orang pasti. Toh? Yang pada akhirnya persungutan inilah yang membuat mereka mati di padang belantara. Tidak mewarisi tanah perjanjian. Padang belantara itu menjadi kuburan bagi orang-orang pembangkang dan suka bersungut-sungut ketika mereka menerima apa yang menjadi makanan sorgawi. Saudara, ini adalah gambaran rohani bagi perjalanan iman kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 11, bagaimana keadaan bangsa Israel. Itu menjadi contoh dan teladan bahkan nasihat bagi kita gereja Tuhan yang ada di akhir zaman. Kita pun sama seperti bangsa Israel. Kita sudah dikeluarkan, ditebus daripada perhambaan dosa dunia ini. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13, kamu dahulu bukan umat, tapi sekarang kamu jadi umat Allah. Kamu belum beroleh perjanjian, bukan bagian daripada Israel, asing daripada hak orang Israel. Kamu tidak punya pengharapan, kamu tidak punya Tuhan. Tapi lewat pengorbanan Kristus kamu dipilih mendapat bagian yang sama dengan bangsa Israel. Kita sudah ditebus daripada kehidupan kita yang sia-sia, saudara-saudara. Sama seperti bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Kita dipanggil, dipilih menjadi bangsa yang berkerajaan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, kata firman Tuhan. Bahkan kita dipilih bukan hanya untuk masuk pada pertobatan, tapi 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13, kita dipilih, ditetapkan, dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Supaya apa? Dibawa menjadi pengantin-pengantin. Coba baca firman Tuhan itu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara. Jadi kita bukan hanya sekedar dipanggil untuk masuk pada pertobatan. Bukan hanya sampai kepada pertobatan saja, baptisan air. Tapi kata firman Tuhan, kita sampai harus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya kita dipanggil bukan sekedar selamat, tapi menjadi pengantin-pengantin Kristus. Sama seperti bangsa Israel, Yeremia 2 ayat yang kedua. Hosea pasal 2 ayat 18-19, saudara-saudara. Sebab itu mari kita berkaca, mari kita belajar dari apa yang terjadi kepada bangsa ini. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir melewati padang gurun untuk menuju tanah Kanaan adalah gambaran perjalanan iman kita dari dunia ini. Dikeluarkan daripada dosa dan sementara melewati ujian proses iman untuk menuju Kanaan semawi. Kita sudah ditebus, saudara. Ya, tadi itu ibu-ibu menyanyi apa? Kami sudah ditebus dengan kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Ya, sudah benar. Karena kata 1 Korintus 16 ayat 19, kamu sudah dibayar dengan tunai, maka permuliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Kita pun sementara melewati padang belantara, panas, ujian, cobaan.
Untuk satu tujuan kekal, bukan mewarisi tanah perjanjian seperti Israel, tanah Kanaan, atau Palestina sana, Yerusalem. Tapi kita untuk mewarisi tanah perjanjian kekal, yaitu sorga kekal. Jangan sampai kita melakukan kejahatan sama seperti bangsa Israel, yang pada akhirnya semua yang keluar dari Mesir tidak terima perjanjian itu. Sebab itu saudara-saudara, Tuhan katakan, perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Sedangkan bangsa Israel sebagai pokok said yang sebenarnya di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17. Mereka itu pokok said benih yang tulen. Kita ini adalah pokok saitun hutan yang hanya diambil dan ditempelkan, dicangkokkan kepada pohon said yang sebenarnya. Makanya Tuhan bilang, ingat kamu hai orang kafir, bukan kamu yang menanggung akar itu, melainkan akar itu yang menanggung kamu. Sedangkan orang Israel dia tidak sayang, dia kerat, apalagi kamu yang cuma ditempelkan dan dicangkokkan. Sudah. Mari perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Karena kalau kamu tidak bertobat, kata firman Tuhan, kamu pun akan dipotong juga. Ya. Padang gurun seharusnya menjadi batu loncatan bagi mereka untuk mewarisi tanah perjanjian. Tapi justru padang gurun membuat mereka binasa karena ketidaktaatan. Coba kita baca dulu Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Hendaklah kita mengusahakan diri untuk masuk dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kita lihat Tuhan bilang, firman Tuhan bilang supaya jangan kamu jatuh karena kamu mengikuti contoh kedurhakaan daripada orang-orang Israel. Saudara, Israel tidak pernah puas pemeliharaan Tuhan bagi mereka selama di padang belantara. Itu sebabnya jadi contoh dan teladan bagi kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. Jangan ikuti kejahatan mereka. Konsekuensinya tidak main-main, saudara-saudara. Ya. Walaupun mereka sebagai umat pilihan, Tuhan tidak segan-segan membinasakan mereka. Umat pilihan, saudara-saudara. Semua dari Mesir yang keluar, bahkan seorang Musa dan Harun pun tidak bisa mewarisi tanah perjanjian. Cuma Yosua dan Kaleb yang keluar. 2 orang ini saja yang keluar dari Mesir yang bisa mewarisi tanah perjanjian. Ya. Bilangan 1, banyak sekali mereka yang keluar tapi tidak bisa masuk. Saat ini nasihat pun datang kepada kita. Tidak peduli siapapun saudara. Saya sebagai gembala sekalipun, sebagai hamba Tuhan, sebagai sidang jemaat, entahkah engkau sudah dipanggil terlebih dahulu, ataupun engkau yang terpanggil akhir-akhir ini. Entahkah engkau dari kecil sudah menerima pengajaran, atau engkau sudah melayani di gereja dengan giat. Tidak ada yang kebal firman, saudara. Ya. Baik kami sebagai hamba Tuhan, tidak ada yang kebal firman. Sekalipun kau yang paling rajin berkhotbah sama seperti saya seorang gembala, sekalipun saya yang paling rajin berkhotbah di atas mimbar, kalau engkau tidak taat pada firman-Nya, masih melakukan dosa, apalagi menyakiti hati Tuhan, atau mulai bosan dengan firman-Nya, kita pun tidak akan mewarisi tanah perjanjian itu sekalipun kau hidup di dalam kabar pengantin. Saudara-saudara. Firman Tuhan berkata Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan setiap firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Ya. Kadang kita meremehkan firman Allah, kita pandang enteng dengan panggilan Tuhan. Makanya belajar dari apa yang terjadi pada bangsa Israel, karena mereka meremehkan firman, apa? Tanggung akibatnya. Kita tahu dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, menyembah berhala, berzina, mencobai Tuhan, bahkan bersungut-sungut. Kalau mau pikir dosa persungutan itu dosa cuma simpang di dalam hati bersungut-sungut, tapi Tuhan Maha mengetahui, saudara-saudara. Tidak ada satu makhluk yang tersamar pada pemandangan Tuhan. Sekalipun kau sembunyikan kepada sesama, kepada hamba Tuhan sekalipun, Tuhan terbuka jelas di hadapan Tuhan. Ya, Ibrani pasal yang keempat ayat 12-13. Tidak ada satu makhluk yang tersembunyi. Firman yang menyelidik segala ingatan, hal yang lalu, segala niat hati, segala rencana ke depan. Tuhan tahu semuanya, saudara-saudara. Makanya jangan sampai kita jadi seperti bangsa Israel yang sudah bosan dengan makan mana. Mereka mulai bersungut-sungut, kurang mana terus. Ya. Saudara tahu mana itu adalah makanan murni dari sorga, yang pengelolaannya tidak bisa dicampur dengan apapun.
Makanya Tuhan bilang, waspada akan ragi-ragi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena Paulus bilang, sedikit ragi mengkamirkan banyak adonan. Ya, bersyukurlah kita di kabar pengantin. Pengajaran yang kita terima, pengajaran murni yang langsung daripada Tuhan. Tidak ada ragi-ragi orang Farisi. Makanya kabar pengantin itu cuma khusus orang yang sudah dewasa iman. Kalau masih mau bertumbuh, kok makan makanan keras, ya saudara-saudara, belas dia pengisi. Coba Sean kasih makan bepang, boleh? Tak bisa, saudara. Sebab itu lihat dirimu. Kalau saya sudah tidak bisa menerima makanan keras cuma dua, kanak-kanak atau nenek. Karena makanan ini tidak ada pengolahan lain, tidak boleh campur apa-apa. Coba baca itu Bilangan pasal yang ke-11, 7-8. Pengelolaannya cuma sederhana. Bilangan 11 ayat 7. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau membuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Ya, saudara. Jadi cuma digiling atau ditumbuk sampai halus kemudian menjadi roti. Makanya mana itu adalah gambaran pengajaran yang murni tanpa campur apa-apa. Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Inilah kabar pengwahyuan yang Paulus bilang, aku bukan terima daripada manusia, tapi aku dapat wahyu daripada Allah. Dia bilang sekalipun ada malaikat yang di sorga memberitakan Injil yang lain kepadamu, biar dia terlaknat. Bahkan Paulus dengan yakin mewartakan Injil mana yang murni ini bagi orang Israel. Ya. Kalau pemazmur di dalam Mazmur pasal 78 ayat 24, coba baca itu, apa dia bilang? Mazmur 78 ayat 24. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ya, sudah. Ini gandum dari langit, kata firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 31. Tuhan bilang, kamu orang-orang Israel sudah makan roti dari surga yang diberikan Bapa kepada kamu. Yaitu mana yang turun dari surga. Inilah pelajaran yang kita konsumsi saat ini, saudara-saudara. Orang bukan lagi pungut mana pagi-pagi, ambil kontorang baking, bukan. Mana itu adalah gambaran pengajaran yang langsung daripada Tuhan. Yang diibaratkan oleh Petrus sebagai susu yang murni, susu yang jati, yang tidak ada campuran apa-apa. Karena dengan itu kamu akan subur menuju kepada keselamatan. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan besar saat ini, apakah kita masih bersyukur atau kita bersungut karena pengajaran ini, saudara-saudara? Ya. Yang jadi pertanyaan besar saat ini, mungkinkah kita sudah bosan sama seperti bangsa Israel? Mungkinkah kita sudah mulai jenuh dengan menu yang sama setiap hari, setiap pemberitaan? Mungkinkah kita mulai bosan dengan pengajaran yang langsung daripada Tuhan, sehingga kita mulai pandang remeh akan firman Tuhan? Makanya Bilangan pasal 21 ayat 5 firman Tuhan bilang, tadi sudah dibaca, kami telah muak. Ya. So muak orang dan makan mana. Padahal di luar sana begitu banyak orang yang suka dengan pengajaran ini, saudara-saudara. Saya pernah tukar pikiran dengan seorang gembala. Dia bilang begini, orang di kabar pengantin, karena so tahu, so pandang enteng. So tahu pak. Makanya karena biasa hilang rasa, saudara-saudara. Sama seperti orang Israel, no? Apakah saudara datang ke gereja masih ada kesukaan mau dengar firman Tuhan atau sudah ada? Tanya ke dirimu. Apakah ketika saya datang ke gereja saya masih rindu mau dengarkan apa yang menjadi petunjuk Tuhan? Apa yang menjadi maksud Tuhan? Karena kalau orang sebanyak kali dengar pengajaran, mulai bosan dan pandang enteng. Coba baca itu, Mazmur 107, terjemahan baru ayat 18. Mazmur 107 ayat 18. Mazmur 107 ayat 18. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Hati-hati, saudara-saudara. Kalau kita mulai muak dengan pengajaran ini, dengan firman Tuhan yang disampaikan,
engkau sudah berada di pintu. Apa tadi? Gerbang maut. Saudara-saudara. Artinya rohanimu sudah mulai mati di hadapan Tuhan. Sama seperti sidang jemaat Sardis. Padahal pengajaran kita tahu pengajaran mahal. Kemana-mana Tuhan junjung tinggi kabar pengantin, kabar pengantin. Tapi kita tidak bisa melakukan. Makanya kabar pengantin bukan cuma di perkataan, dihidupi, dijiwai. Saudara-saudara. Karena hati-hati. Kalau kita cuma jadi kabar pengantin cuma simpang di kepala, cuma jadi babat tandu, saudara-saudara. Tidak menghidupi itu pengajaran, Torah cuma banyak batandu pasti. Ya. Karena seorang hamba Tuhan berkata, kalau ada orang Kristen yang mendengar firman, kemudian dia memahami tapi tidak melakukan, dia akan lebih jahat daripada kehidupannya sebelumnya. Karena ada berapa hal yang saya katakan lalu. Ada orang yang mendengar firman, kemudian dia tidak peduli. Ada yang mendengar firman, kemudian dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada yang mendengar firman, tetapi dia hanya mau menyerang orang lain dengan firman. Dan ada yang mendengar firman dan mau melakukan itu. Saya tidak tahu saudara ada di posisi mana. Ya. Orang harus bersyukur karena sebenarnya orang terima makanan yang murni. Pengajaran mahal. Tidak bisa saudara jumpai di tempat lain. Mungkin kalau hari ini kita sudah bosan. Mungkin saudara kurang jauh berjalan. Ya, coba saudara hidup di tempat-tempat yang memang butuh akan firman Tuhan. Saya ingat tuh hari ketika kami berada di Bintuni, saudara-saudara. Ya. Orang-orang yang begitu rindu mendengarkan pengajaran ini, padahal khotbah-khotbah ini sampaikan cuma khotbah pendek. Kalau orang di sini ya tutup mata yang mau sampaikan khotbah itu. Tapi mereka begitu antusias mendengarkan khotbah-khotbah ini. Bahkan saat ini mulai banyak KKR yang menyampaikan itu kabar mempelai. Orang bagaimana saudara-saudara? Yang sudah lebih dulu memulai. Ini pengajaran ini hanya mana ini cuma dikhususkan kepada bangsa Israel. Sama pengajaran ini pun sebenarnya dikhususkan dan dipersiapkan untuk kita menjadi pengantin-pengantin Kristus. Tetapi jangan sampai saudara-saudara kita iri dengan apa yang akan terjadi nanti. Ya, kalau sampai suatu saat pengajaran ini Tuhan mulai bukakan kepada orang lain, kita mulai bosan dan jenuh akan makanan ini. Tuhan buka kepada orang lain. Saya bila berbicara dengan Ibu Gembala waktu kembali dari Wasian, saya bilang ke dia, orang ini jemaat-jemaat karena keadaan yang terjadi pada waktu itu di Wasian. Aduh, bagaimana orang mau bersatu? Karena standar untuk masuk pada kegerakan besar, saudara-saudara. Standar untuk masuk pada kegerakan besar itu ada di Kisah pasalnya yang kedua, ayat yang ke-42 sampai 47 itu. Bagaimana jemaat harus bersekutu dengan pengajaran rasuli, memecahkan roti, doa tiap-tiap hari ke ibadah, ke gereja. Bahkan mereka hidup dalam persekutuan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Apa yang menjadi milik mereka, mereka jual untuk dibagikan kepada orang lain. Tapi bilang Pak Ibu Gembala, orang belum sampai situ. Tapi apakah rencana Tuhan cuma sampai 4 orang? Oh, nanti tunggu orang bagi itu bersatu baru kita mau datang, baru kegerakan besar pecah. Enggak, saudara-saudara. Mungkin bukan saudara, tapi orang lain yang Tuhan siapkan untuk melakukan itu. Ya. Karena memang firman Tuhan bilang ya saudara, Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Daniel tutup meterai perkataan ini. Karena pada akhir zaman banyak orang akan menyelidiknya. Dan pengetahuan akan dipertambahkan. Sebab itu Tuhan nasihati kita. Sama seperti jemaat Efesus. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Ingatlah, bertobat dari mana engkau jatuh. Ingatlah. Apakah saya lalai? Karena mungkin bagi kita pengajaran ini biasa-biasa. Tapi bagi orang lain pengajaran ini pengajaran yang luar biasa. Ya. Begitu banyak orang yang mau rindu mendengarkan pengajaran kabar kesukaan ini. Tapi kepada mereka Tuhan bilang, aku belum bukakan. Sama seperti apakah baru sekarang orang mau mengajar ini kabar kesukaan? Enggak, saudari dulu. Coba baca itu. Matius pasal 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan. 13 ayat 17 maksud saya. 13 ayat 17. Matius pasal 13 ayat 17. Ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Banyak nabi, orang benar ingin melihat apa yang kau lihat. Tetapi tidak melihatnya. Tapi tidak bisa melihat. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ya.
Bahkan 1 Petrus 1 ayat 11c bilang malaikat di sorga juga ingin mendengarkan apa yang diberitakan kepada kamu. Tapi bukan berarti tidak akan dibukakan bagi mereka. Akan tiba masanya mereka pun akan dibukakan. Kabar pengantin tidak akan berhenti di kita, saudara-saudara ya. Firman Tuhan bilang Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan itu akan dimasyurkan di 4 penjuru alam. Barulah tiba kesudahannya. Ya. Di mana ada manusia, di situ ada berita pengantin. Sebab itu ingat baik-baik, pengajaran ini menentukan keselamatan. Penentu keselamatan pengajaran, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena tidak bercampur. Tidak ada akal-akal manusia, tidak ada pelajaran setan-setan. Sehingga Petrus bilang kamu subur menuju kepada keselamatan. Penentu kita disempurnakan, saudara-saudara, ada 2. Pertama, ingatlah akan dirimu. Yaitu kekudusan kehidupan. Kita harus menjauhi dosa-dosa. Kita harus menjauhi hawa nafsu. Itu berbicara tentang kekudusan kehidupan. Tapi ingat juga ada kekudusan pengajaran. Paulus bilang bertekunlah engkau di dalamnya. Baik engkau maupun orang yang mendengarkan engkau akan selamat. Itu 1 Timotius 4 ayat 16. Coba baca itu Amsal 4 ayat 13. Amsal 4 ayat 13 terjemahan lama. 4 ayat 13. Peganglah teguh-teguh akan pengajaran itu. Pegang teguh-teguh pengajaran ini. Jangan lepaskan Jangan dia. kamu lepaskan dia. Melainkan taruhlah akan dia. Karena ialah selamatmu Ya. adanya. Karena untuk mengkonsumsi menjadi pengantin Kristus, kita harus konsumsi itu apa yang menentukan untuk kita menjadi pengantin atau tidak. Coba lihat apa yang Tuhan bukakan kepada Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel pasal 16 ayat 13. Bagaimana untuk menjadi menaik pangkat permaisuri selain pakaiannya bersuci, pakaian emas, tapi apa? Ada makanan di situ, tepung halus. Sama seperti mana yang ditumbuk untuk dijadikan panganan sebagai adonan. Digiling sampai halus, tepung halus ini berbicara tentang firman Allah. Yang benar, tidak bercampur dengan apa-apa. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 31 bagaimana firman Tuhan itu adalah maha halus. Kalau terjemahan baru bilang sabda yang murni. Inilah yang harus dikonsumsi oleh kita sebagai gereja Tuhan, saudara-saudara. Makanya awasi baik-baik hidup kita. Jangan sampai janji tanah perjanjian kita tidak terima karena kita mulai bosan dengan firman. Kita mulai bosan dengan pengajaran. Karena firman Tuhan berkata, saudara-saudara, akan datang masanya. Mungkin hari ini sudah datang. Mungkin masa itu datang kepada kita. Tidak tahan dengan pengajaran yang benar. Baca itu firman Tuhan. 2 Tesalonika pasalnya yang keempat, 3 sampai 4. 4 Kang, ayat 3 sampai 4. 2 Tesalonika 4. 2 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai. Enggak ada 2 Tesalonika hanya 2 Tesalonika, 1 Tesalonika tuh Kang. 1 Tesalonika. Timotius. 2 Timotius 4 maksud saya. 2 Timotius 4 ayat 3. Ya. Karena masanya akan datang kelak manakala orang tiada tahan akan pengajaran yang benar. Ya, bahwa masa akan datang. Mulai ada yang tidak tahan dengan pengajaran yang benar. Tetapi sebab gatal telinganya hendak Tapi karena mendengar, gatal telinga suka mau dengar, maka dihimpunkannya guru-guru bagi dirinya. ya, dia cari tuh guru-guru for DP diri sendiri. Menurut hawa nafsunya Sesuai sendiri. suka-suka dia. Dipalingkannya telinganya daripada yang benar. Lalu menyimpang kepada segala cerita bohong. Dia kumpul suka cari juga pendeta yang enak. Cari juga pendeta kalau dia khotbah lembut-lembut. Cari juga pendeta kalau dia khotbah yang santai-santai soal berkat, memberkati dan lain sebagainya. Saya selalu katakan kepada saudara, untuk ikut Tuhan bukan hanya soal berkat, tapi pikul salib, sangkal diri, saudara-saudara. Sangkal diri itu, tolak segala keinginan. Makanya firman Tuhan bilang Galatia pasal 5 ayat 19, berjalanlah kamu dengan roh supaya kehendak tabiat duniawi tidak akan kamu genapkan. Ayat 24 bilang setiap orang milik Kristus menyalibkan hawa nafsunya serta segala keinginan dan cita-citanya. Nggak gampang untuk ikut Tuhan, saudara-saudara. Nggak gampang untuk hidup dalam pengajaran ini. Kalau kita tidak diproses setiap hari sama seperti bangsa Israel. Nggak usah berkaca jauh-jauh, berkaca jauh dari bangsa Israel. Tiap hari melewati padang belantara selama 40 tahun. 40 adalah angka apa? Penghukuman daging, saudara-saudara.
yang jadi sama dia orang Israel. Yang sudah mau dengar firman. Sudah mau dengar penglihatan. Coba baca itu. Yesaya pasal 30 ayat 9 sampai 10. Yesaya pasal 30 ayat 9 sampai 10. Terjemahan baru. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Pemberontak Tuhan bilang. Ini bangsa Israel bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong. Dusta. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Ini Tuhan. mau mendengar kebenaran kalau terjemahan lama bilang. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik. Ya, dia bilang tukang yang melihat penglihatan. Nggak ada penglihatan sudah Jo. Stop Jo, nggak ada penglihatan itu. So pasti utara kau mengerti dia maksud. Dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar. Jangan lihat tuh hal yang benar. Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Sampai 10? Ya, lihat saudara-saudara. Stop Jo Bapak lihat. Stop Jo sampaikan kebenaran. Orang tidak suka dengar tuh firman Tuhan yang keras. Stop templak-templak. Itu bangsa Israel. Tuhan bilang bangsa pemberontak di hadapan Tuhan. Dong pandang enteng karena apa? Karena Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, nabi-nabi kecil tidak dia bikin mujizat sama Musa dan Elia. Cuma datang sampaikan kebenaran firman Tuhan. Padahal sebenarnya saya katakan lalu saudara-saudara, mujizat yang sejati bukan orang mati bangkit. Bukan orang mendengar, orang tuli mendengar. Bukan orang bisu berbicara. Mujizat yang sebenarnya kalau ada satu orang bertobat dari dosanya, ribuan malaikat di sorga bertempik sorak. Tidak ada dicatat firman Tuhan orang mati bangkit malaikat di sorga bertempik sorak. Tidak ada. Tapi bertobat dari dosa-dosanya itu malaikat bertempik sorak. Lukas pasal 15 ayat 7. Sudah. Ya. Jangan sampai orang tidak mau lagi ditegur dengan firman Tuhan. Ketika teguran datang, ketika nasihat datang dianggap sebagai penghakiman. Padahal kita tahu firman Tuhan datang untuk apa? Memperbaiki yang rusak. Bukan cuma kepada jemaat, kepada hamba Tuhan pun. Firman kan pedang bermata dua, saudara-saudara. Jangan pikir cuma perbaiki jemaat. Kami pun hamba Tuhan sementara berusaha memperbaiki diri. Karena jemaat belum sempurna, kami pun belum sempurna. Tapi kita sementara berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan. Firman Tuhan tahu memperbaiki yang rusak. Menunjukkan jalan yang benar. Untuk datang mengajar. Jangan jadi orang jadi bangsa Israel. Hamba-hamba Tuhan sudah datang menyampaikan firman Tuhan. Apa firman Tuhan bilang di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Dong olok. Jadi itu tabiat jika olok-olok menyampaikan apa? Mengolok-olok hamba-hamba Tuhan, mengolok nabi-nabi, itu adalah tabiat daripada orang-orang Israel. Ya olok tuh firman Tuhan. Ya olok tuh hamba Tuhan ini. Coba baca 2 Tawarik 36 ayat 15 sampai 16. Terjemahan baru. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tuhan kirim utusan-utusan baik hamba-hamba Tuhan, baik nabi-nabi pada waktu itu. Karena Tuhan sayang mereka. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Olok utusan-utusan Allah itu. Menghina segala firman-Nya. Mereka menghina segala firman-Nya. Oh tuh firman Tuhan itu. Dan mengejek nabi-nabinya. Mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Ya, tidak mungkin lagi pemulihan. Jangan sampai Tuhan bimbing orang pada kebinasaan. Karena memang saudara setelah saya pelajari. Ternyata memang Mazmur 1 ayat 5 tidak salah. Orang berdosa tidak tahan dalam perhimpunan yang benar. Coba baca itu. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang berdosa tidak tahan dalam perhimpunan orang benar. Apalagi kalau firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan yang sama seperti mana, saudara-saudara. Puji Tuhan kalau firman Tuhan hari ini masih datang kepada kita. Seperti apa kata 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Menyatakan kesalahan, mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik pada kebenaran. Tapi akan datang masanya. Firman Tuhan bukan datang lagi mendidik. Firman Tuhan bukan datang lagi mengajar atau menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Tapi Yohanes pasal 12 ayat 48. Firman Tuhan akan menghukumkan engkau pada hari kiamat. Saudara tahu bahwa 3 kitab akan dibukakan ketika saudara ada pada penghakiman Kristus. Alkitab salah satunya. Di situ akan dibuka, menentukan berat ringan hukuman. Untuk itu mari saudara belajar kepada bangsa Israel.
Mereka adalah contoh yang jelas buat kita gereja Tuhan. Matius pasal 22 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, banyak yang terundang, banyak yang dijemput, banyak yang dipanggil, tapi cuma sedikit yang akan dipilih, saudara. Pada akhirnya Matius 24 ayat 13, hanya yang bertekun sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara sudah dijemput, saudara sudah diundang masuk dalam rencana Allah. Saudara sudah dipanggil, tapi belum tentu engkau akan terpilih. Apalagi engkau akan setia. Ya. Ibrani 4 ayat yang ke-6. Ibrani 4 ayat 6. Jadi sudah jelas. Dengar baik-baik saudara. Jadi sudah jelas. Bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Ada beberapa orang yang akan masuk pada perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar Tetapi kesukaan kepada itu, mereka yang sudah mendengar lebih dulu ini kabar kesukaan. tidak masuk karena ketidaktaatan Tidak mereka. masuk karena tidak taat. Ya. Banyak yang terpanggil. Tapi sedikit yang akan terpilih. Banyak yang akan terdahulu, akan jadi terkemudian. Saudara, saya tidak tahu akhir-akhir ini saudara menyikapi firman Tuhan seperti apa. Tuhan saja yang tahu. Ya, ada yang mendengar firman hanya sekedar saja. Ada yang memang tidak mau mendengar. Ada yang memang masa bodoh. Ada yang memang I don't care. Tuhan saja yang mengetahui, saudara-saudara. Yang pasti kami hamba Tuhan sudah menyampaikan. Kisah 18 ayat 6, biarlah darah itu tertanggung kepada saudara. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah itu akan tertanggung kepada saudara kalau saudara tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Yeskiel 3 ayat 27 firman Tuhan bilang, kalau kamu mau mendengar, kamu tidak mau mendengar, diberikan engkau kehendak bebas. Terserah ya. Karena saudara pun diperhadapkan dengan dua jalan. Saya pun diperhadapkan dengan dua jalan. Jalan kehidupan, jalan kematian. Yeremia pasal 21 ayat yang ke-8. Toh saudara-saudara, pada akhirnya saudara akan mempertanggungjawabkan semua kepada Tuhan. Dosa saudara, pembangkangan kita. Saya akan bertanggung jawab dengan dosa saya kepada Tuhan. Saudara akan bertanggung jawab dengan dosa saudara kepada Tuhan. Roma pasalnya yang ke-14 ayat 12. Coba baca. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap tentang dirinya sendiri kepada Allah. Iya, sudah. Saya pada suatu kali berdoa kepada Tuhan. Tuhan kalau boleh saya mau menyampaikan firman Tuhan yang lembut-lembut saja. Saya mau menyampaikan firman Tuhan yang biasa-biasa saja. Saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan yang keras. Karena jangan sampai jemaat marah ke saya. Tapi apa yang Tuhan berikan ayat kontrol kepada saya. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Pekerjaan masing-masing akan diuji dengan api. Ya. Kalaupun saudara marah, saudara tidak terima, pekerjaan saya pasti Tuhan uji dengan api. Kalau memang apa yang saya sampaikan bukan dari Tuhan, pasti akan terbakar. Tapi hati-hati, jangan sampai pekerjaan saudara yang terbakar. Karena tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Karena apa yang kau tabur hari ini itu yang akan menentukan tuaianmu nanti. Saya tidak tahu di dalam sidang jemaat mungkin ada lalang, mungkin ada gandum. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 firman Tuhan bilang biar jatuh lalang dan gandum itu akan bertumbuh bersama-sama. Ya. Di antara kita akan ada gandum, di antara kita juga akan ada lalang. Tuhan saja yang mengetahui semuanya. Saya lihat, saya gandum ini atau lalang. Saya ketika dapat ayat ini Tuhan. Kita ini gandum atau lalang Tuhan. Jangan sampai kita jadi lalang kasihan. Coba baca itu Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama Tuhan sampai bilang, waktu biarlah menuai. tuh semua itu tumbuh sama-sama sampai apa? Waktu menuai. Waktu menuai. Jadi Tuhan belum mau cabut sekarang. Entahkah saudara lalang atau saudara gandum, Tuhan belum mau cabut sekarang. Terus. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya. Mesti sama-sama dorong? Enggak. Lalang dikumpulkan,
dibawa untuk dibakar. Tapi gandum disimpan di dalam lumbung. Makanya saudara-saudara selalu saya ingatkan. Matius 5:20, jika hidupmu, cara hidupmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak mau masuk surga. Itu ahli Taurat, orang Farisi, itu orang ibadah terus, saudara. Datang pergumulan, datang ibadah, selalu ibadah. Tapi Tuhan bilang, siapa orang yang mau masuk surga? Karena mereka tidak melakukan firman. Makanya puncak daripada semuanya saudara datang ibadah, saudara mendengar firman, saudara menyampaikan firman supaya kita jadi pelaku firman Tuhan. Kalau orangnya jadi pelaku biar lesapa, saudara. Pengkhotbah 12:13-14. Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takutlah akan Allah. Berpegang kepada perintahnya, bukan cuma kewajiban hamba Tuhan, tapi kewajiban semua orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, Sampai entah yang itu baik, tersembunyi, entah itu Entah jahat. baik, entah jahat. Semua akan diperhadapkan Tuhan kepada hukum, saudara. Makanya saya katakan tadi, semua pekerjaan akan diuji. Makanya saya pun sementara berjuang untuk memperbaiki pekerjaan yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Kita membangun, ada yang membangun dengan apa? Emas, ada yang membangun dengan perak, ada yang membangun dengan batu yang indah-indah, ada yang membangun dengan kayu, ada yang membangun dengan rumput kering, ada yang membangun dengan apa lagi? Jerami. Semua akan diuji dengan api pengujian. Apakah saya lebih benar dari saudara atau saudara lebih benar dari saya? Semua akan diuji pada waktunya. Sebab itu mari saudara-saudara berjuang. Jangan sampai tahun jadi sama dengan Firaun. So dengar-dengar tuh Tuhan bilang keluarkan bangsa Israel. Dia nak mau keluarkan. Saudara tahu apakah Firaun memang tidak mau mengeluarkan bangsa Israel? Keluaran pasal 9 ayat 12. Siapa yang berperan dalam hati Firaun sehingga dia tidak keluarkan bangsa Israel? Siapa yang keraskan hati Firaun? Jangan sampai Tuhan mulai mengeraskan hati saudara tidak mau mendengarkan firman. Pandang enteng dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan so keraskan hati, 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Jikalau begitu sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan orang yang beribadah dalam pencobaan. Tapi tahu mengawal orang-orang yang jahat, yang tidak benar sampai pada penghukuman. Saudara tahu Firaun itu, dia memang diciptakan, dia memang dijadikan untuk dibinasakan. Itu Roma 9 ayat yang bilang, Roma 9 mulai dari 14, 15, 16. Lalim ke Allah itu. Dia mengasihi siapa yang dia kasih, dia benci siapa yang dia benci. Sama dia mengasihi Yakub, dia membenci Esau. Orang mau bikin apa? Jangan sampai Allah keraskan hati kita, saudara-saudara. Dalam kita mendengar firman dan tidak mau melakukan, artinya kita mulai dikeraskan oleh Tuhan. Sebab itu saudara, saat ini ketika mendengar firman, lembutkan hati. Ada 4 tanah yang menabur benih. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu, ada tanah yang bersemak duri, ada tanah yang baik. Taburlah di tanah yang baik. Taburlah di hati yang baik itu firman Tuhan, supaya engkau subur menuju kepada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa.